Baik. Lan, Oke, Pak Raffi. Jadi aku langsung jawab aja ya Pak Raffi ya. Untuk terkait dengan pengalaman, ini kan Pak Raffi ini kan fresh graduate ya, lulusan baru ya Pak ya ya, gitu. Pak. Pada Saya saat, dari hmm, saya lulusan Teknik Mesin di Politeknik Sukabumi. oke, Bapak wisuda tahun bulan apa Pak? Saya belum wisuda, tapi dikarenakan saya kan baru sidang kemarin tanggal 6 November. Hmm. Jadi kemungkinan saya wisuda gelombang 2 bulan April, Pak. Oke, saya jawab dulu ya Pak terkait dengan pertanyaan Bapak tadi bahwa saya punya pengalaman kerja yang jauh berbeda dengan bidang saya gitu. Nah, Nah, tadi kan Bapak sudah menyebut bahwa pernah di tempat tadi yang saya nggak usah sebut ya Pak ya gitu. ya Bahwa kalau Pak. saran saya gini Pak, untuk seorang lulusan baru, menurut saya sebenarnya nggak masalah Pak kalau pengalaman kerja tersebut dimasukkan ke CV gitu ya. Tapi Nah, khusus untuk case-nya Pak Raffi, mendingan nggak usah deh Pak gitu. Kalau boleh, tapi waktu itu lama nggak ya Bapak di sana jadi apa Pak? Kayak volunteer gitu atau apa? ya semacam itu volunteer. Volunteer. Jadi saya itu tugasnya mengawasi mengawasi keberlangsungan pasar IH Oh seperti iya, itu. oke. Jadi gini Pak, sebenarnya nggak masalah ya. Ini nanti masuknya ke pengalaman volunteer Pak. Jadi kalau Ya, Bapak itu sebagai lulusan baru, silahkan masukkan itu kalau ada magang. Bapak ada magang nggak? Itu harus dimasukin itu pengalaman kerja. Itu oh wajib ya, malahan gitu. Jadi seorang lulusan baru itu tidak dituntut memiliki pengalaman kerja, ya kan? Walaupun Bapak ya, misalkan punya part time itu berarti kelebihan gitu. Maksud saya adalah misalkan Bapak mengikuti alur yang normal yang tanpa ada pengalaman kerja gitu ya. Pengalaman kerja yang bisa dimasukkan ya itu adalah pengalaman magang gitu. Itu yang benar-benar pasti relate dong dengan jurusannya apa gitu kan ya Pak ya. Itu jelas gitu. Nah, pengalaman yang tadi Bapak bilang itu masuk ke volunteer saja nggak apa-apa gitu. Boleh dimasukkan ke sebagai pengalaman volunteer Pak gitu. Tapi bukan sesuatu yang sifatnya Bapak tonjolkan utama. Yang harusnya Bapak tonjolkan utama tuh ya kemampuan bidang Bapak karena jurusan Bapak itu bagus gitu. Jadi tonjolkannya adalah saya menempuh pendidikan ini, saya pernah magang ini, saya memiliki keterampilan yang berhubungan dengan ini gitu Pak, ya baik. gitu. Jadi lebih ke arah sana gitu. Jadi dicantumkan boleh tapi bukan untuk ditonjolkan ya Pak ya, gitu. Ya. Ada lagi nggak yang Bapak masih bingung terkait dengan penulisan di CV? Yang ibaratnya kayak Untuk saya tuh nulis bagian ini, saya bikin bagian, tapi saya ragu bener nggak ya ini ya gitu. Bagian apa Pak kira-kira yang gitu? Untuk masalah magang, Pak, kan karena kemarin saya waktu magang itu masih pandemi, sehingga tidak ada perusahaan yang menerima. Nah, saya terpaksa magang di dalam kampus lembaga, yaitu di lab otomotif yang dimana tupoksi saya pas waktu magang itu yaitu melakukan maintenance kepada mobil turbular itu. Nah, itu dimasukkan ke dalam magang atau tidak? Wajib dimasukkan. Oke? Oh ya, Wajib dimasukkan. Tulis nama lembaganya apa, yang organisasi di dalam kampus itu apa gitu ya. Periodenya kapan sampai kapan, terus Bapak di sana sebagai apa? Misalkan magang apa tadi ya gitu kan. Itu terus di dalamnya dikasih poin-poin tugas tanggung jawabnya apa, titik dua, satu apa, dua apa, terus gitu Pak. ya baik. Detail di situ. Nah, poin inilah yang harusnya nonjol di CV Bapak. Porsinya digedein di sini. Gitu. Ya, Karena itu nilai plusnya Bapak gitu. Oke ya Pak ya. Karena jurusan Bapak bagus, teknik mesin itu bagus ya. Gitu. ya, Itu sih Pak. Jadi untuk itu wajib dimasukkan ya Pak. Jangan, ya, karena ya, magang itu sifatnya wajib gitu. Gitu. Kalau ya, misalnya ada teman-teman yang kan ada kampus-kampus yang mungkin beda, yang magang itu nggak wajib gitu. Biasanya saya nyaranin silahkan cari magang dulu. Kalau memang langsung nyari kerja itu ada kendala gitu. Karena wajib itu. Kan itu transisi antara dunia kampus sama dunia kerja yang dalam tanda kutip beneran gitu. Magang itu jembatan salah satunya. Walaupun magang itu bisa kita anggap sebagai pangkat kerja. Jadi nanti yang dipikirkan kita ya gitu ya, yang nanti Bapak pertimbangkan adalah pengalaman kerja itu ada banyak Pak. Ada nanti kerja tetap, ada nanti kerja ya, kontrak, nanti ada kerja harian, nanti ada part time gitu ya, kayak harian gitu, apa kayak part time, ada nanti ada freelance gitu, ada nanti kerja kerja entrepreneur gitu, bisnis sendiri gitu. Nanti ada magang, magang pun ada dua, ada magang dibayar, magang nggak dibayar gitu Pak. Jadi ya. sebenarnya pengalaman kerja itu bisa masukin banyak gitu sih Pak. Gitu. Apalagi sekarang yang harus Bapak lakukan adalah ngelamar kerja sebanyak mungkin.
Gitu. Mumpung baru fresh, barusan lulus, dan mumpung awal tahun lokernya lagi banyak gitu. Sebelum bulan puasa lah bakal rame gitu. Itu sih Pak. Yang selanjutnya pengen saya tanyain, Pak, Hmm. untuk di CV perlu gak sih ditulis judul tugas akhir saya kayak gitu? Boleh dituliskan. Untuk fresh grade boleh dituliskan. Ya, gitu. Misal kalau Bapak CV-nya nanti masih banyak halaman yang kosong ya, gitu. Masih ada space kosong gitu. Tulis aja nggak apa-apa. Jadi nanti jadiin satunya sama pengalaman pendidikan, Pak. Pak, saya kasih tahu, Pak. Pengalaman pendidikan cukup tulis pendidikan terakhir saja. Kuliah Ya, saja. Atau ya kuliah baik. sama SMA. SMP, SD, TK itu nggak usah. Oke? Ya, Nah, misal Bapak memutuskan pengalaman kuliah saja gitu ya. Silahkan tuliskan itu nama universitasnya, periodenya kapan, jurusannya apa gitu kan, IPK-nya berapa. Terus mungkin di situ tulis kayak skripsi titik dua, kasih judul, udah gitu. Jadi ya gabungin baik, aja Pak. sama pendidikan gitu. Gitu Ya sih Pak. baik. Gitu. Ada lagi nggak Pak apa gitu? Untuk saya mau tanya tips untuk membuat CV yang ATS friendly seperti itu gimana, Pak? Nah, gini Pak, ini kan pertanyaan Bapak masih basic ya. Jawaban saya Ya, adalah coba browsing dulu. Kecuali nanti baik. Bapak udah browsing, bingung, silahkan tanyakan. Karena kalau saya langsung kasih tahu Pak, nanti tuh ingetnya pendek Pak, gitu. Jadi mungkin saya kasih gambaran awalnya dulu ya, itu. Secara generalnya nanti Bapak browsing sendiri. Bahwa yang namanya ATS friendly itu biasanya ya satu pakai bahasa Inggris gitu, gitu. Ya, Oke. Kedua, nggak ada simbol-simbol foto-foto gitu Pak, gitu. ATS friendly gitu. ya, Boleh ada foto tapi mendingan nggak usah deh Pak kalau di awal gitu, karena naruh foto tuh harus, jadi foto sama teks tuh nggak digabung gitu, jadi kayak foto di atas terus teksnya ditaruh di bawah gitu. Memang ada skenario untuk ada foto atau enggak itu tetap friendly, tapi lebih friendly fotonya mending nggak usah ada gitu. Itu sih sebenarnya oh, sih gitu, ya baik, karena Pak. kan ada orang yang naruh foto tuh di atas terus teksnya di bawah kan gitu, ada yang kayak fotonya di sini terus dari sampingnya udah mulai ada teks tuh. Nah ini jangan begini nih, kalau mau ada foto-foto di atas. Tapi maksud saya daripada ada foto di atas tengah sendiri, kanan kirinya kosong, mending ini di remove aja gitu. Jadi tadi ya gitu, jadi kayak pertama biasa pakai bahasa asing, kedua nggak ada desain simbol simbol foto gitu, nggak ada. Tiga, nggak pakai tabel dan text box, jadi kayak word gitu aja ditulis enter enter. Jadi Bapak mainnya tuh main enter 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 gitu, gitu. Main bener-bener kayak nulis skripsi gimana sih gitu. Terus habis itu selanjutnya adalah fontnya. Fontnya tuh font general aja, bukan font yang aneh-aneh susah dideteksi gitu. Ya Gitu. baik, Pak. Terus nggak ada warna-warna aneh, hitam putih, kayak gitu. Terus ya sementara itu dulu sih Pak. Itu generalnya dulu gitu. Nah, silahkan, Ya, karena pertanyaan Bapak masih mentah gitu, mendingan itu akan lebih lengkap dijelaskan melalui Google gitu. Nanti kalau misalnya Bapak udah observasi riset lewat Google bingung, silahkan tanyakan ke saya gitu. Gitu ya Pak. Tapi untuk awalan gitu, karena kalau masih basic saya akan arahkan untuk ngecek sendiri dulu sih gitu. Gitu ya Pak Raffi ya. ya, Pak. Gitu. Oke. Apalagi Pak yang masih pengen didiskusikan sebelum kita masuk ke pembahasan yang detail gitu. Untuk masalah pengalaman organisasi atau kepanitiaan itu baiknya ditulis secara detail atau hanya gambaran kasar saja? Saya balik lagi, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman pendidikan, silahkan tuliskan dari yang terkini dulu, oke? Ya, Yang terbaru dulu, oke? Masuk ke pertanyaannya Bapak, terkait pengalaman organisasi, apakah detail? Tulis saja nama organisasinya, periodenya kapan, Bapak sebagai apa, itu standarnya itu gitu. ya, Pak, baik. Gitu. Gitu. Sebenarnya kalau mau di breakdown nggak apa-apa, cuman kalau space-nya nggak ada, Bapak memang udah ada planning, saya cuma satu halaman nih gitu kan, mendingan yang di breakdown ya yang magang tadi itu gitu. Tapi kalau memang Bapak plannya CV saya akan saya bikin 2 halaman, ya udah nggak apa-apa. Jadi pengalaman pendidikan di breakdown, pengalaman kerja tadi ada magang di breakdown gitu kan, organisasi di breakdown juga gitu, nggak masalah. Gitu sih Ya, Pak. Pak, baik. Oke, apalagi Pak?
Mungkin cukup Oke, itu dulu Pak ya sementara itu dulu informasi. ya yang general. Saya akan tunjukkan CV-nya Bapak, kita bahas masuk ke sesi yang detail ya Pak ya. Ya Pak. Oke.